di tengah lebatnya hutan Sumatera, di tempat yang jarang terjamah manusia, hiduplah seorang nenek bernama Lia. Lia bukanlah sosok nenek biasa yang hidup di desa. Bersama cucu-cucunya, ia memilih tinggal di sebuah pondok kayu kecil, jauh dari keramaian, dikelilingi suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung. Sejak suaminya meninggal puluhan tahun yang lalu, Nenek Lia merasa dunia luar terlalu ramai dan penuh kesedihan. Jadi, ia memilih kedamaian hutan sebagai tempatnya berlindung. Setiap pagi, Nenek Lia bangun ketika embun masih menggantung di dedaunan. Ia berjalan pelan-pelan menuju sungai kecil yang mengalir di dekat pondoknya, mencuci muka dengan air segar sambil memandangi sinar matahari yang menembus celah-celah pohon. Namun, ada satu makhluk yang selalu menemani rutinitas paginya. Seekor monyet bernama Bimo. Bimo bukanlah monyet biasa. Ia datang ke pondok Nenek Lia sejak kecil, terpisah dari koloninya akibat badai yang menghancurkan hutan tempat keluarganya tinggal. Awalnya, Nenek Lia dan Bimo bertemu secara kebetulan. Suatu pagi, ketika Nenek Lia sedang mencari jamur liar untuk makan siang, ia mendengar suara tangisan kecil dari balik semak-semak. Ketika ia mengintip, terlihatlah seekor bayi monyet yang terluka. Tubuhnya gemetar, bulu-bulunya kusut, dan mata hitamnya memancarkan kesedihan yang mendalam. Nenek Lia, yang hatinya penuh kasih sayang, memutuskan untuk membawa monyet kecil itu pulang ke pondoknya. Hari demi hari, Nenek Lia merawat Bimo dengan penuh cinta. Ia membuat ramuan herbal dari dedaunan hutan untuk mengobati lukanya, memberinya buah-buahan segar yang dipetik dari pohon-pohon tinggi, dan mengajaknya berbicara seolah Bimo adalah cucunya sendiri. Lambat laun, Bimo mulai mempercayai Nenek Lia. Ia akan duduk di pangkuan nenek itu, memainkan ujung rambutnya yang sudah memutih atau melompat di atas pondok kecil sambil menirukan suara burung. Namun, hidup di hutan tidak selalu damai. Pada suatu malam yang gelap, badai besar menghantam hutan. Pohon-pohon bergoyang liar, petir menggelegar di langit, dan angin menerbangkan dedaunan seperti ombak di lautan. Nenek Lia menutup pintu pondoknya rapat-rapat, memeluk Bimo yang ketakutan. Bimo menggenggam tangan nenek itu dengan erat, seolah memahami bahwa badai kali ini berbeda. Hujan turun deras, menciptakan suara yang menggelegar, seperti ribuan genderang perang. Saat badai mereda, pagi datang dengan suasana yang hening. Hutan yang biasanya riuh, kini terasa sepi. Nenek Lia membuka pintu pondok dan terkejut melihat banyak pohon tumbang, termasuk pohon mangga besar di mana ia dan Bimo sering duduk menikmati matahari sore. Pohon itu hancur rata dengan tanah, memisahkan mereka dari pemandangan sungai yang biasa mereka nikmati. Namun lebih dari itu, ia menyadari bahwa Bimo menghilang. "Nak, di mana kamu?" seru Nenek Lia, suaranya gemetar. Ia berjalan tertatih-tatih di antara batang-batang pohon yang jatuh, mencari-cari sosok sahabat kecilnya. Air mata mulai mengalir di pipi tuanya yang keriput saat ia memanggil nama Bimo berulang kali. "Jangan tinggalkan nenek, Bimo," bisiknya setengah menangis. Hari itu berlalu dengan penuh kegelisahan. Nenek Lia tidak makan, tidak minum, hanya terus mencari Bimo. Hingga malam tiba, ia duduk di tepi sungai, di bawah sinar bulan yang redup, sambil memikirkan apakah ia akan kehilangan satu-satunya teman yang tersisa dalam hidupnya. Namun, saat malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari balik semak-semak. Nenek Lia mendongak, berharap dengan seluruh hatinya. Dari balik kegelapan, muncul sosok kecil yang sangat dikenalnya. Bimo melompat keluar. Tubuhnya kotor dan penuh lumpur, tetapi ia terlihat baik-baik saja. Ia berlari kecil menuju Nenek Lia, memeluknya dengan erat. Nenek Lia menghela napas lega, menahan tangis. "Oh Bimo," katanya sambil membelai kepala monyet itu. "Nenek pikir kamu sudah pergi selamanya."
Bimo memandang Nenek Lia dengan mata yang penuh kehangatan. Ia mengambil sebuah bunga kecil dari semak-semak, lalu menyerahkannya kepada Nenek Lia. Bunga itu adalah bunga favorit nenek yang biasanya mereka temukan saat berjalan-jalan di pagi hari. Tindakan kecil itu membuat hati Nenek Lia terasa hangat, seolah Bimo ingin mengatakan bahwa ia juga merasakan kehilangan dan rasa takut yang sama. Setelah kejadian itu, ikatan antara Nenek Lia dan Bimo semakin erat. Mereka tidak lagi hanya sekadar sahabat. Mereka adalah keluarga. Mereka berbagi tawa saat hujan turun, berbagi buah-buahan manis yang mereka temukan di hutan, dan saling menghibur saat kesepian melanda. Bimo akan menari-nari di atas pondok untuk membuat Nenek Lia tertawa. Sementara Nenek Lia akan menyanyikan lagu-lagu lama yang ia pelajari dari ibunya ketika masih kecil. Namun, seperti halnya semua kisah di dunia, kebahagiaan mereka pun tidak berlangsung selamanya. Suatu pagi yang cerah, saat Nenek Lia sedang memetik daun teh di tepi hutan, ia merasakan sakit yang tajam di dadanya. Tangannya gemetar, napasnya terasa berat, dan pandangannya mulai mengabur. Bimo, yang berada di dekatnya, segera menyadari ada yang tidak beres. Ia berlari ke arah Nenek Lia, memegang tangan wanita tua itu dengan cemas. Dengan napas tersengal, Nenek Lia tersenyum kepada sahabat kecilnya. Sepertinya waktu nenek sudah habis, Bimo, bisiknya. Suaranya lemah, namun penuh kehangatan. Bimo tidak mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi ia bisa merasakan bahwa ini adalah perpisahan. Ia memeluk Nenek Lia dengan erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Di bawah sinar matahari pagi yang lembut, Nenek Lia menutup matanya untuk terakhir kalinya. Dengan senyum damai di wajahnya, Bimo tetap berada di sisinya, memeluk tubuh nenek itu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu sahabatnya sudah pergi, meninggalkannya dengan kenangan yang indah. Hutan yang biasanya ramai terasa hening selama beberapa hari setelah kepergian Nenek Lia. Namun, setiap pagi, Bimo masih duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir dan matahari yang terbit. Seolah menunggu sosok Nenek Lia muncul kembali. Ia membawa bunga kecil setiap hari, menaruhnya di tepi sungai sebagai tanda cintanya kepada sahabat yang sudah tiada. Setelah Nenek Lia tiada, hutan Sumatera yang dulu penuh tawa dan kebahagiaan, kini terasa sunyi dan sepi. Bimo, sahabat setia Nenek Lia, tidak pernah meninggalkan tempat itu. Setiap hari, ia masih melakukan rutinitas yang sama, seperti saat nenek masih hidup. Bangun pagi, berjalan menuju sungai, dan memetik bunga liar untuk diletakkan di tepi sungai. Ia melakukan semuanya dengan harapan bahwa mungkin suatu hari sosok Nenek Lia akan kembali. Musim pun berganti. Hujan lebat datang membawa banjir kecil. Kemudian disusul musim kemarau yang kering. Bimo tetap tinggal di pondok Nenek Lia, meski kayunya mulai lapuk dan atapnya bocor saat hujan turun. Ia tidur di sudut ruangan yang dulu menjadi tempat tidur nenek. Menggulung tubuhnya kecil-kecil, seolah mencari sisa-sisa hangat yang pernah ada. Bimo menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang di hutan, dikelilingi oleh teman-teman baru yang ia temui. Namun, setiap kali ia melihat sinar matahari terbit yang memantul di permukaan sungai, ia merasa seolah-olah Nenek Lia masih berada di sana, tersenyum kepadanya dengan cinta yang tak pernah pudar. Dan di suatu pagi yang cerah, saat matahari bersinar terang dan burung-burung berkicau riang, Bimo duduk di tepi sungai, menatap ke arah langit biru. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa damai. Ia menutup matanya, membiarkan angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya, dan seolah-olah ia mendengar suara lembut Nenek Lia berbisik, "Kamu sudah melakukan tugasmu dengan baik, Nak. Kini saatnya beristirahat." Dengan senyum kecil, Bimo menghela napas panjang untuk terakhir kalinya, meninggalkan dunia dengan tenang.
Sahabat-sahabat hutan berkumpul di sekitar tubuh kecilnya, mengenang monyet yang mengajarkan mereka tentang arti cinta, kesetiaan, dan persahabatan sejati. Bimo mungkin hanya seekor monyet, tetapi ia mengerti arti kehilangan. Dan di tengah hutan yang sunyi itu, kenangan tentang nenek Lia akan terus hidup, selamanya menjadi bagian dari alam yang mereka cintai bersama.